Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala burdi waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodik khusus PAI yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan tentang metode-metode pengajaran, tentang beberapa metode-metode pengajaran yang dimana anggota kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Aziz Maulana, lalu ada Teh Nindya, lalu ada Teh Ayu Endah Utami, ada Teh Nida Lydia Mustika Nabila, lalu ada Teh Widya Stuti, ada Teh Mutia Maharani Putri, dan yang terakhir itu ada Teh Widya Tri Pangesti. Next. Baiklah, untuk mempersingkat durasi atau mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke metode pengajaran yang pertama, yaitu metode Ibrah Mau'izah. Nah, untuk metode Ibrah Mau'izah ini sering disebut dengan istilah metode nasihat, yang dimana ini merupakan suatu metode pendidikan dan pengajaran, yang dimana dengan cara seorang guru atau pendidik harus bisa memberikan motivasi kepada seorang peserta didik. Nah, lalu metode Ibrah Mau'izah ini sangat efektif dalam proses pembentukan akidah dan akhlak, serta bisa memotivasi peserta didik untuk bersikap luhur, serta membekali dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yang dimana hal ini dapat meningkatkan karakter peserta didik melalui metode Ibrah Mau'izah. Lalu untuk sejarah teori Ibrah Mau'izah ini, sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sekitar abad 7 Masehi, dan sehingga saat ini masih relevan untuk digunakan. Akan tetapi metode ini itu tidak ada catatan yang menunjukkan bahwasannya ada salah satu penemu yang menemukan metode ini gitu, dan pada tahun tertentu. Nah, akan tetapi metode ini berkembang dan digunakan oleh para ulama secara bertahap dan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks yang beragam. Lalu untuk mengimplementasikan metode Ibrah Mau'izah ini, yang dimana yang pertama itu penjelasannya harus menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik bisa fokus pada pokok materi. Lalu yang kedua yaitu penjelasan yang disampaikan itu harus mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu mengadakan rencana penilaian untuk pencapaian tujuan. Untuk kelebihan metode Ibrah Mau'izah ini, dimana yang pertama yaitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, guru dapat menyampaikan bahan materi yang sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua yaitu organisasi kelas ini lebih sederhana dan tidak perlu mengadakan pengelolaan peserta didik. Lalu untuk kekurangan metode Ibrah Mau'izah ini, terkadang guru itu sulit gitu ya untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Lalu guru juga bisa merasa lesu jika harus berbicara terus-menerus dalam menjelaskan metode yang disampaikan secara lisan. Untuk karakteristik metode Ibrah Mau'izah ini, menggunakan sebuah kisah, lalu penekanan pada mulai ibrah, lalu pendekatan emosional, lalu interaksi, serta diskusi, dimana serta keteladanan guru. Dalam metode Ibrah Mau'izah ini, murid itu duduk untuk melihat dan mendengar, serta peserta didik itu harus percaya bahwa apa yang diucapkan itu benar apa adanya. Baik, untuk kesimpulannya, metode Ibrah Mau'izah ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan agama kepada peserta didik. Meskipun
Metode Ibrahim Moiza ini memiliki beberapa kekurangan, kan tetapi metode ini juga memiliki banyak kelebihan yang dimana bisa membuat metode Ibrahim Moiza ini menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Baik, untuk selanjutnya metode targhib dan tarhib yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Targhib itu merupakan upaya untuk mendorong siswa untuk melakukan perbuatan baik. Sedangkan tarhib merupakan upaya untuk mendorong siswa untuk menjauhi perbuatan buruk. Jadi metode targhib dan tarhib adalah dua pendekatan pembelajaran yang sering digunakan dalam konteks pendidikan Islam untuk memotivasi siswa agar melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Lalu sejarah metode targhib dan tarhib memiliki akar dalam ajaran Islam dan telah digunakan dalam pendidikan sejak zaman awal Islam. Konsepnya diperkenalkan oleh para ulama dan pemikir Islam seperti Imam Al-Ghazali. Lalu penemu metode ini tidak ditemukan oleh satu individu saja, namun merupakan akumulasi ajaran Islam dan konsep moral yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu ada implementasi metode targhib dan tarhib. Itu ada akidah, ibadah, dan akhlak. Next. Lalu selanjutnya, metode targhib dan tarhib ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu metode ini dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Dan salah satu kekurangannya itu tidak semua siswa mungkin merespon dengan baik terhadap pendekatan ini dan dapat memerlukan waktu dan upaya ekstra dari guru untuk mempersiapkan materi dan memberikan penghargaan serta sanksinya. Next. Lalu implementasi, metode targhib dan tarhib ini mempunyai karakteristik, yaitu ada dua. Yang pertama, ada digunakan pada materi apa dan peserta didik seperti apa. Digunakan pada materi apa, metode ini dapat digunakan dalam berbagai materi pelajaran, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti agama, akhlak, dan sejarah Islam. Lalu peserta didik seperti apa, metode ini dapat diterapkan pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada karakteristik siswa dan konteks pendidikan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu metode targhib dan tarhib merupakan pendekatan pembelajaran yang penting dalam konteks pendidikan Islam. Mereka memberikan landasan moral bagi siswa untuk memahami nilai-nilai Islam dan memotivasi mereka untuk berperilaku baik serta menjauhi perilaku buruk. Meskipun memiliki kelebihan dalam memperkuat nilai-nilai moral, metode ini juga memiliki kekurangan dalam hal respon siswa dan kebutuhan akan pengelolaan yang hati-hati dari guru. Oleh karena itu, penerapan metode ini haruslah seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks pendidikan yang ada. Baik, selanjutnya ada metode sosiodrama yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu India. Baik, di sini ada metode sosiodrama. Yang pertama ada definisi. Definisi sosiodrama merupakan metode untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan melibatkan siswa untuk memerankan atau mendramatisasi suatu situasi sosial. Lalu, yang selanjutnya ada teori atau sejarah. Metode ini dikembangkan oleh Jacob dan Moreno seorang psikiater dan ahli teater Austria di Amerika pada awal abad ke-20. Moreno adalah tokoh penting dalam mengembangkan psikodrama dan sosiodrama. Beliau mengembangkan konsep ini sebagai bagian dari upaya untuk memahami dinamika sosial dan interpersonal dalam kelompok.
Moreno percaya bahwa semua dramatisasi peran-peran dalam situasi sosial, orang dapat berwawasan lebih serta memperkuat hubungan sosial dan empati. Lalu selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, menerapkan situasi dan masalah yang dimainkan atau diceritakan dalam yang dipentaskan. Lalu yang kedua, pengaturan adegan dan kesiapan mental dilakukan. Lalu yang ketiga, bila sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka guru hendaknya menerapkan terlebih dahulu teknik pelaksanaan dan penentuan peran siswa. Lalu yang terakhir, yaitu guru dan siswa dapat memberikan komentar dan kesimpulan atau berupa catatan jalannya sosiodrama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Kelebihannya itu siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan berkreatif karena pada waktu drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapat. Juga dibutuhkannya ruangan yang luas, juga membutuhkan waktu latihan yang begitu cukup panjang. Untuk kekurangannya itu membutuhkan waktu yang panjang untuk berlatih, bagian tidak bermain peran, jadi kurang aktif. Membutuhkan ruangan yang begitu luas juga. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik dari metode ini. Karakteristik sosiodrama ini metode pembelajaran yang menggunakan permainan peran untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan manusia. Metode ini mengenal dua kata, sosio yang berarti sosial dan juga drama yang berarti suatu tindakan yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok. Oke, jadi tahap yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari metode ini yaitu metode sosiodrama ini sangat efektif untuk memahami dan juga menggali berbagai dinamika sosial melalui permainan peran dalam konteks kelompok dengan melibatkan peserta dalam memerankan berbagai peran yang terlibat dalam situasi tertentu. Sosiodrama memungkinkan eksplorasi yang mendalam tentang berbagai perspektif. Metode ini tidak hanya berguna dalam konteks pendidikan dan pelatihan, tapi juga dalam terapi kelompok, membantu peserta memperkuat keterampilan interpersonal, meningkatkan pemahaman diri, dan juga mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Persilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada metode AMSAL, yaitu Abdurrahman Al-Wai dalam Syahidin mendefinisikan AMSAL sebagai sifat sesuatu itu yang menjelaskan dan menyikapi hakikatnya atau apa yang dimaksud untuk jelaskan baik maknanya atau awalannya. Yang kedua itu ada teori atau sejarahnya. AMSAL ini digagas oleh Al-Nawawi berdasarkan penelitian beliau pada metode pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Next. Yang ketiga ada implementasinya, itu definisikan konsep yang rumit atau materi yang sulit untuk dibahas secara langsung. Kedua itu buat perumpamaan atau contoh yang dapat menggambarkan konsep tersebut dengan mudah. Ketiga, membangun pertanyaan atau diskusi dengan peserta didik, memastikan pemahaman mereka tentang perumpamaan tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada karakteristik metode AMSAL ini. Itu adalah menulis tangan atau salin umumnya digunakan dalam pembelajaran menulis untuk peserta didik tingkat SD atau awal SMP. Metode ini fokus pada pengembangan keterampilan menulis tangan dan menyalin teks. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan. Itu ada mempengaruhi emosional yang selaras dengan konsep yang diumpankan dengan mengembangkan beragam makna dan
perasaan. Kekurangannya itu kelemahan yang terdapat dalam penggunaan metode AMSAL, yaitu di mana kelemahannya tidak jauh berbeda dengan kelemahan atau kekurangan pada metode Kuani. Next. Kesimpulannya, bahwa metode ini mengumpamakan sesuatu abstrak yang konkret. Pokok dan tujuan terdapat metode antara AMSAL lainnya memudahkan pembelajaran untuk memahami sesuatu dengan konsep yang familiar, melatih analogi yang benar, memahami hal abstrak dengan yang indrawi, dan memberikan motivasi dan tenaga. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode kisah Qur'ani. Definisi metode kisah Qur'ani adalah pendekatan untuk memahami dan mengajarkan Islam melalui cerita-cerita dalam Al-Quran. Cerita-cerita ini digunakan untuk mengambil hikmah, pelajaran moral, dan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Metode ini membantu untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Metode Islam Qur'ani ini Metode kisah Qur'ani ini tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini berasal dari penggunaan kisah-kisah Al-Quran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kisah-kisah Al-Quran sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat Islam telah dilakukan sejak lama dalam tradisi pendidikan Islam. Tidak ada tahun pasti mana metode ini dimulai digunakan karena penggunaan kisah-kisah Al-Quran telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Next. Selanjutnya ada teori kisah Qur'ani. Metode kisah Qur'ani ini tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini berasal dari pengguna kisah-kisah Al-Quran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kisah Al-Quran sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat Islam telah dilakukan sejak lama dalam tradisional pendidikan Islam. Tidak ada penemu yang pasti pada metode ini karena pengguna kisah-kisah Al-Quran telah menjadi bagian integral dari pemahaman Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi pada metode kisah Qur'ani. Yang pertama ini ada konteks pembelajaran. Tentukan konteks pembelajaran atau situasi di mana kisah Qur'ani kan diperkenalkan atau diaplikasikan. Yang kedua, adaptasi. Sesuaikan kisah Qur'ani dengan audien dan konteks pembelajaran yang telah ditargetkan. Yang ketiga ini ada pengajaran. Sampaikan kisah Qur'ani secara jelas dan menarik. Next. Selanjutnya ada kelebihan metode kisah Qur'ani. Yang pertama, kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat siswa. Yang kedua, mengarahkan semua emosi hingga menyatu pada suatu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. Yang ketiga, kisah selalu memikat karena mengundang pendengaran untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Yang keempat, dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, rela senang, sungkan, atau benci sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada kekurangan metode kisah Qur'ani. Yang pertama,
Pemahaman peserta didik menjadi sulit karena cerita itu terlalu terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan peserta didik. Yang ketiga, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Next. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, tertutup pada Al-Quran. Metode Qurani didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum dan pedoman bagi umat Islam. Interpretasi merujuk langsung pada teks Al-Quran. Yang kedua, menggunakan sunnah sebagai sumber tambahan untuk membantu memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, metode Qurani cocok untuk digunakan pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan etika moral dan spiritual, contohnya sejarah dan seni. Yang keempat, metode ini diterapkan pada peserta didik yang membutuhkan pengembangan karakter dan pemahaman mendalam terhadap Islam. Yang kelima, lebih berfokus kepada makna mutlak dan relatif. Next. Jadi kesimpulannya, metode kisah Qur'ani adalah metode pembelajaran yang menggunakan kisah-kisah Al-Quran. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran ini digunakan untuk diambil pelajarannya atau hikmah dan pesan moralnya. Metode kisah Qur'ani ini tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan kisah Al-Quran ini dijadikan sebagai sarana dan tradisi umat Islam untuk mengajarkan ajaran Islam sejak perkembangan agama Islam. Metode kisah Qurani ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memaparkan materi metode-metode pengajaran. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Nggur mangkola wala tanggur mangkola wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.